Halo Prasmania, balik lagi bareng sama gue Abdan Al-Khair. Kali ini spesial, kali kita bakal ngajakin lo untuk jalan-jalan ke kantornya Pricebook. Berhubung banyak yang request kan buat gerbek karyawan kantornya Pricebook. Biar nggak penasaran, langsung aja kita mulai gerbek gadget episode kali ini. Let's go! Ini dia. Kenalan dulu namanya siapa? Jihan. Jihan. Ini tadi malu-malu buat diajakin video tapi ternyata semangat banget nih sekarang. Abis makan soalnya. Wih, gila. Makan apa sih? Makan nasi dong. Masa makan hati? Kamu di Pricebook sebagai apa? Sebagai digital marketing internship. Intan, Intan. Di Pricebook sebagai apa? HR intern. Namanya siapa, Bro? Andi. Andi Lau. Ya, setuju lah, boleh. Lo di Pricebook sebagai apa sih? Gua web developer. Web developer. Cici yang satu ini siapa namanya? Wina. Wina. Wina apa Wina? Wina. Wina. Wina sebagai apa di sini? Aku sebagai senior graphic designer. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih pasti nih. The one and only Bang Bewok. Siap Abdan Al-Khairat. Aku Labibah. Labibah. Kamu sebagai apa di Pricebook? Aku intern graphic designer. Sekarang kita barengan sama orang yang suka banget nongol di channel YouTube Pricebook Otomotif, C. Siapa namanya, Bro? Raka Pak Abdan. Wih, gila. Wah, siapa namanya? Shiva. Ngomongnya mesti gitu ya? Shiva. Oke, sebagai orang yang bekerja di Pricebook, kamu sehari-hari pakai gadgetnya apa sih? Pakai gadgetnya Realme. Wow, serius? 3 Pro I think. Ya. Realme 3 Pro? Jarang-jarang loh kita ngeliatin cewek pakainya Realme gitu. Unik gitu ya. Unik ya, betul. Kita pengen tahu, kamu kalau misalnya sehari-hari pakai gadgetnya apa? Aku pakai iPhone 7. Gadget gua ada dua. Yang satu Android, yang satu lagi Android. Sama aja dong. Oke, sama aja. Yang utama gua tuh pakai ini Nokia Oh, Nokia? Serius? Tipe apa? 6.1 Plus. 6.1 Plus. Yang satu lagi nggak gua bawa, tapi HP lama Samsung. Yang paling utama yang gua pakai yang ini. Pakai gadgetnya apa? iPhone sama AirPods sih biasanya. Oke, iPhone tipe apa tuh? iPhone 11. iPhone 11, wow, gokil. Sama AirPods ya? Oke, ini AirPods-nya generasi keberapa? Satu. Nggak tertarik untuk beli yang generasi yang Pro gitu? Tertarik sih tapi tunggu rusak dulu. Tunggu rusak dulu. Dan makin murah harganya mungkin ya? Amin. Lo kalau misalnya sehari-hari pakai gadgetnya apa sih? Sebenarnya sehari-hari gue pakai gadgetnya banyak. Oke. Semua handphone yang di review itu semua gue pakai. Gitu. Jadi memang ada beberapa handphone yang kadang suka gue bawa gitu dan gue cobain, gue coba buat foto, gue coba buat main game gitu ya. Jadi sebenarnya gue tipikal orang yang gak setia sama handphone. Sama handphone gak setia, sama cewek setia nggak? Setia dong pasti Pak. Jangan Pak, nanti yang nonton bahaya. Lo kan tiap hari ganti handphone nih Bang ya? Yap. Hari ini lo lagi pakai handphone apa? Gue kebetulan lagi bawa S10 Plus. S10 Plus. Gitu. Samsung ya? Samsung betul. Kenapa lo hari ini pakainya ini? Karena gue sebenarnya ganti-ganti juga sih, seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan sekali gitu. Oh, sombong gitu ya. Enggak. Jadi memang ada beberapa handphone yang kadang gue suka pakai, tapi bukan berarti gue diedor sama Samsung ya. Enggak. Jadi memang gue bawa handphone ini ya cukup buat memenuhi dan menemani gue aja keseharian gitu. Iya. Gue waktu itu pernah lihat lo pakai Vivo ya nggak sih? Betul. Gue pakai Vivo, gue pakai Realme juga kadang, gue pakai iPhone sempat pakai juga gue. Jadi banyak beberapa brand handphone yang kadang suka gue pakai. Mungkin beberapa orang kadang suka bingung gitu ya, Bang, terus lo mindahin datanya gimana? Gitu. Mungkin banyak pertanyaan gitu ya. Sekarang kan udah model share it dan segala macam, itu mempermudah gue untuk gonta-ganti HP sebenarnya. Kalau dibilang bosan, enggak juga, karena emang tipikal gue suka ganti-ganti HP dan suka nyoba teknologi apa yang dikeluarin sama beberapa brand. Kalau misalnya gue perhatiin kayaknya handphonenya cakep banget nih. Lo pakai handphonenya apa sih sehari-hari gadgetnya? Sekarang lagi make Asus ROG Phone 2, maaf. Gokil. Jarang-jarang lo kalau misalnya gue ngeliatin orang-orang pada pakai ROG Phone gitu. Yang bikin lo memutuskan untuk beli ROG Phone 2 ini apa nih? Jadi kalau mau cerita sedikit, sebenarnya ini gara-gara Bang Bewok, bro. Kenapa tuh? Waktu itu lagi suka main PUBG, gue dicengin main PUBG pakai HP kentang. Oke. Gitu. Nah sekarang gue udah beli ROG Phone 2, Bang Bew malah main uler. Nggak main PUBG lagi, bro. Oke. Apalagi lo kalau misalnya gue perhatiin koper-kopernya juga lo beliin ya? Angkat dong. Saya juga memiliki ini, Pak Abdan. Jadi ketika Bang Bewok bilang HP saya HP kentang, saya beli kopernya juga, Pak Abdan. Ada isinya nggak nih tapi? Bisa dicek, Pak Abdan. Coba buka dong. Ini konten yang cukup effort ya ternyata ya. Gokil. Ini Pak Abdan ya. Tapi kok masih dibungkus-bungkusin, lo pakai beneran apa kagak nih? Tidak pernah sih bener Pak Abdan. Yang dipakai handphone aja sebenarnya. Ini kurang berguna Pak Abdan. Oh gitu. Oh kebetulan lo lagi kebanyakan duit gitu ya? Alhamdulillah. Sombong amat. Gadget yang kamu pakai apa? Cuma F8 aja, Mas. Mereknya? Samsung. Ini menarik nih, maksudnya kan Samsung sekarang udah banyak ngeluarin produk-produk baru kan? Apalagi sekarang udah ada S20 yang Ultra segala macam. Kenapa kamu milihnya S8 gitu? Karena pada saat itu ini tuh baru muncul. Oh gitu. Nah, terus kayak
aku masih menabung untuk membeli HP baru. Jadi kayak doakan ya guys. Kamu sebagai seorang graphic designer, sehari-hari pakai gadgetnya apa nih? Oh, aku pakai HP sama laptop aja sih. HP-nya dulu deh, HP-nya apa? HP aku Xiaomi. Xiaomi? Emang pas buat ngedesain Xiaomi? Nggak ngebuat ngedesain sih. Xiaomi cuma buat gadget Daily driver gitu ya? aja. heeh. Kalau buat ngedesain sih pakai laptop. Oke, laptopnya Asus nih ya berarti ya? Asus. Ini Xiaomi-nya tipe apa sih kamu? Aku nggak tahu tipe apa. Oh, ini mah Redmi 4X nih. Kalau misalnya dari kemarin-kemarin kalau kita gerbek gadget, kebanyakan cewek-cewek itu pakainya iPhone gitu kan. Kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk pakai Realme? iPhone kemahalan, Pak. Jadi budgetnya tuh ya udah Realme. Tapi kamu puas sama handphonenya? Ya buat Instagram kamera ya so far sih puas. Oke, foto-foto segala macam gitu ya. Foto Pakai handphonenya nyaman. nyaman lah kayak aku sama kakak. Kira-kira ada nggak sih di Pricebook yang bikin kamu nyaman juga? Nggak ada. Nggak kan aku di sini baru 3 mingguan ya. Oke. Nah, kita pengen tahu. Waktu itu kamu beli Realme 3 Pro ya? Harganya berapa? Belinya di mana dan belinya kapan? Kayaknya udah hampir setahun belinya. Nggak tahu kakakku yang beliin. Kayaknya harganya sekitar 2 jutaan kayaknya. Tahun lalu belinya. Iya tahun lalu udah hampir setahun. Waktu itu minta sama kakak gimana tahu-tahu beliin Realme begini? Nggak, karena kan HP aku udah rusak dan udah kakakku juga tahu lah kondisi HP aku tuh kasihan ya mau selfie tuh jelek gitu, ngeblur. Jadi ya udah akhirnya kata kakakku udah nih beli Realme 3 Pro aja gitu. Beli smartphone kamu sekarang harganya berapa? Belinya di mana dan belinya kapan? Ya aku lupa lagi, ini sebenarnya udah beli dari dulu, cuma aku PW-nya pakai 6 kan waktu itu. Ini kalau nggak salah dulu Tahun berapa dulu beli? 2016 kayaknya. Serius? Heeh. Dari 4 tahun lalu berarti? Iya, ini pertamanya adik aku yang pakai. Oh gitu. Masih berapa ya dulu? 12 kalau nggak salah. Harganya 12 dulu. Di GI itu di Infinite kalau nggak salah, Infinite GI. Belinya di Tokped. Harganya berapa? Harganya waktu itu 2,8. Oke. Terus gue pinter kan, gue cari cashback. Gue dapat 2,5. Oke. Gak mau rugi ya? Gak mau rugi. Kapan belinya? Tahun lalu, lupa gue, tengah tahun kalau nggak salah. Pas habis lebaran, dapat uang lebaran gue. Aku belinya waktu itu di Apple Store. Aku lagi liburan ke Australia. Itu harganya 12 juta kalau dirupiahin. Itu aku beli di tahun ini Januari 2020. Tapi kalau beli di luar negeri kayak gitu emang nggak takut email segala macam apa? Kan menurut berita belum tentu diberlakukan. Jadi kalau misalnya udah beli dari jauh-jauh hari, ntar kalau misal pas emailnya udah berlaku, ini peraturannya itu masih tetap bisa dipakai katanya sih gitu. Iya katanya kalau misalnya tinggal bayar pajaknya sih 17,5% ya kalau nggak salah. Gue beli ini 12.999 pada waktu itu dan gue belinya di salah satu toko offline rekomendasi Pricebook pasti. Ya gue tipikal orang yang gue harus megang dulu, gue harus lihat dulu, gue harus tahu tokonya gitu. Walaupun gue juga kadang suka nyaman juga belanja online. Gitu. Belinya itu bulan lalu sekitar bulan Februari. Oke, masih baru ya. Harganya itu 22.500.000 kalau nggak salah. Serius ya. lu? Sama koper-koper kan Pak Abdan. Berarti lo 20 jutaan lo spending untuk beli smartphone sama koper-kopernya gitu? Biar nanti kalau bisa pergi-pergi juga kopernya bisa dipakai kan. Gitu. Biasa traveling kemana sih? Traveling sebenarnya nggak pakai koper sih Pak Abdan, naik motor kita kan. Gila. Anak motor banget ya gitu. Anak motor banget. Kan Pricebook otomotif soalnya kan. Yoi. Lo dikasih kesempatan untuk jalan-jalan nih sama Pricebook, ngajakin salah satu orang yang kerja di Pricebook. Lo pengen ngajakin siapa? Ngajakin Hafiz lah, touring bareng kita. Ngajakin Hafiz kita touring bro. Yang tadi kita sempat gerbek nggak mau diajakin tuh. Kalau dia mau sih oke-oke aja Pak Abdan. Oke, berarti lo belinya 2018. Iya betul. Harganya berapa waktu itu? 10 jutaan waktu pertama beli. Kalau sekarang sih kayak udah nggak berharga kayaknya. Jadi 17 apa 18 nih? 17 sih kayaknya pas lagi. Aduh udah kalau diceritain lu sedih. Waktu itu belinya di mana? Waktu itu belinya di nggak tahu dibeliin mama. Tapi kamu tahu spesifikasinya nggak? RAM-nya berapa? Memorinya berapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Pokoknya kayak ya udah dikasih ya udah. Soalnya waktu itu tuh mepet banget kayak aku butuh HP ini karena aku dikit lagi tuh mau UAS terus kayak aku nggak ada HP atau kayak ya udahlah apa aja cepetan yang penting HP. Kita pengen tahu kamu ngerasa handphone ini kekurangannya apa? Kekurangannya di kamera zoom ya. Karena kan kalau sekarang banyak banget yang sampai 40 kali zoom. Kayaknya kalau ini berapa ya? Nggak nyampe cuma 5 atau berapa? Kamu suka foto-foto zoom-zoom gitu paparazi apa gimana? Enggak sih, saya kan suka nge-stalk doi dari jauh jadi bisa gitu. Canda Kak. Jauh tuh emang suka foto gedung kan jauh Kak.
gitu. Tapi keunggulannya yang kamu banggakan dari handphone kamu ini apa? Pokoknya harga terjangkau, terus kalau foto dekat itu kayak misalkan backgroundnya yang ngeblur kayak gitu. Oke, jadi maksudnya walaupun mungkin zoomnya kurang, tapi dengan harga segini yang sangat terjangkau, kualitas kameranya itu bagus ya? Bagus, soalnya kayak bisa ngeblur gitu, jadi nggak perlu pakai kamera SLR lagi. Udah setara gitu ya? Ya, lumayan lah. Yang aku seneng aplikasinya atau apanya? Maksudnya secara keseluruhan? Kameranya jelas. Tapi kan kalau misalnya iPhone terlalu jujur kameranya, nggak bikin mulus segala macam. Justru aku lebih seneng kamera yang bikin jujur gitu loh. Jadi ngeditnya enak gitu, nggak susah. Oh, berarti kamu tipikal kalau misalnya dibohongin sama cowok pasti bakal kecewa banget ya? Iya sih, bener. Dia udah berapa kali bohongin kamu? Jarang kok, jarang. Oke, kameranya yang diunggulin. Yang kamu nggak suka dari smartphone kamu apa tapi? Sebenarnya memorinya sih, karena aku pikir kan awalnya kayak cukup aja gitu. Ternyata makin lama kebutuhan makin meningkat, jadi makin butuh space yang banyak gitu loh memorinya. Ya udah, cuma memorinya aja. Sama paling Apple Store kayak terbatas gitu loh, nggak kayak Android. Nggak open source ya? Gue pengen ngajakin lo buat nge-review handphone lo nih. Kira-kira yang lo unggulkan dari handphone lo ini apa sih? Layar yang ringkas, karena kayak sekarang tuh Android pada rata-rata gede-gede semua kan layarnya tuh 6 sekian, walaupun itu apa ya udah manjang tapi tetap nggak enak gitu dipakai pakai satu jari gitu. Malah gua kalau ada yang flip tuh, apa yang flip tuh, Oh, Galaxy, iya. Samsung Galaxy Z Flip. malah keren gitu, malah gua suka yang kayaknya enak tuh, ringkas kayak gitu. Lo tertarik buat punya handphone itu? Pengen gua, cuma Buat beli? uangnya aja yang nggak ada. Pengen. Lo kan pengen Galaxy Z Flip nih yang lo bilang. Menurut lo harga yang paling pas untuk Galaxy Z Flip biar lo beli itu berapa sih? Ya 10 lah, kayak iPhone lah ibaratnya, biar bisa saingan gitu. Kalau misalnya 20-an kayaknya kemahalan gitu ya. Ya, terlalu mahal, dan menurut gua sih handphone kayak gitu kan masih generasi pertama ya. Itu pasti banyak bugnya sih, kayak ibaratnya tuh banyak masih belum bisa banget untuk dipakai buat inilah, maksudnya daily lah kalau menurut gua. Jadi ntar aja lah itu. Mungkin nanti beli kalau misalnya udah massal banget dan itu udah semua orang udah banyak yang pakai dan proven gitu. Ya udah. Kalau sekarang sih ya itu kayak buat iklan doang sih kalau menurut gua. Oke. Ini kalau misalnya aku perhatiin kamu kan kayak emang bener-bener pakai handphonenya iPhone, pakai AirPods juga, sama pakai Apple Watch juga. Yang bikin kamu kepincut sama iPhone tuh sebenarnya apa sih, sama Apple product? Pertama sih interface-nya. Oke. Jadi dulu aku sempat pakai Android. Habis itu aku coba iPhone 3GS, kalau ada yang tahu, dulu banget. Kayaknya generasi lama kamu ya. Ketahuan deh. Jadi aku dari iPhone 3GS, habis itu aku lihat itu kayak icon-iconnya gitu lebih unik sih. Jadi habis itu dari situ aku terus pakai iPhone sih. Jadi intinya kamu tertarik pakai iPhone karena iPhone unik ya? Bagus desainnya. Bagus desainnya, sama unik juga. Iya. Berarti kalau misalnya untuk laki-laki kamu juga suka laki-laki yang unik. Aku nggak tahu mau jawab apa ya. Tapi yang lo nggak suka dari handphone lo apa sih? Yang Nggak. sekarang lagi lo pakai ya? Jadi kalau dibilang nggak suka, ada beberapa sih part yang memang sedikit kritikal gitu ya sama S10 Plus ini. Tapi hal yang kecil aja deh gitu. Sebenarnya punch hole 2 ini di atas tuh agak ganggu sih sebenarnya. Jadi kalau lu tanya sama gue, kenapa lu mungkin lu mau niat ganti S20 Ultra udah launching, lu niat ganti nggak gitu kan? Ada beberapa orang yang nanya kayak gitu, dan untuk sementara ini gue belum. Gue nunggu sampai Samsung ngeluarin teknologi kamera under display. Oh, soalnya kalau misalnya ada punch hole gini, lo kalau misalnya nonton video nggak puas gitu ya? Betul, ada beberapa part yang kadang dia bisa customize dan disesuaikan sesuai dengan punch hole-nya. Ada beberapa yang kadang suka nongol di sini tompelnya gitu dan Berasa ganggu gitu kalau nonton video ya? betul. Nonton apa sih biasanya? Gue biasanya nonton Hooks karena ini gratisan dari Telkomsel kebetulan. Paketnya. Nah, tadi lo bilang lo nggak suka dari handphone lo gara-gara ada punch hole-nya gitu kan, ganggu kalau nonton video. Betul. Kira-kira ada kekurangan lagi nggak? Mungkin dari harga kali ya, Dan. Jadi buat sebagian orang mungkin harga S10 Plus tuh agak mahal. Sebenarnya di luar sana banyak handphone yang punya spek bagus tapi harganya juga bagus gitu, Dan. Jadi that's why gue selalu menyebutkan adalah beli smartphone sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing gitu. Dan ini juga gue belum lunas, bro. Cicilan 12 bulan masih ada 3 bulan. Oke, barang siapa yang pengen ngelunasin cicilannya Bang Bewok, bisa nih langsung aja komen. Silahkan langsung di kolom komentar boleh melunasi cicilan gue. Ini kan lo masih baru nih hitungannya ya, tapi lo udah merasakan keluhan di handphone lo nggak sih? Sejauh ini sih panasnya Pak Abdan. Gitu ya? Jadi emang nih mungkin berguna juga nih ada ventilasinya karena emang panas banget nih handphone. Kekurangan itu, kelebihannya yang lo ngerasain banget dibandingin sama handphone lo yang sebelumnya. Lo sebelumnya pakai apa? Sebelumnya pakai Samsung Galaxy A70 ya. Oke. Ya, A7 ya, A7. Yes. Yang lo bandingin antara smartphone lo yang sebelumnya sama yang sekarang tuh perbedaan mendasarnya yang keren apa? Grafis sih Pak Abdan. Grafis ya? Yes, ini kan sudah 120 Hz ya. Pak Abdan yang review ini. Pak Abdan yang review 120 Hz, terus juga udah ngecasnya cepet Pak Abdan. Oke, dan baterainya awet banget. Itu yang gue suka 6000 mAh.
bisa bertahan 2 hari tanpa ngecas tuh HP. Serius. Gokil. Kenapa milihnya S8 gitu dibandingin sama yang lain iPhone gitu mungkin atau apa? Karena waktu itu merasa kameranya bagus si Samsung ini. Terus kayak pengennya emang Android aja gitu dibandingkan Apple produk kan. Jadi kayak ya udah aku memilih S8. Jadi kamu tipikal kalau misalnya pakai iPhone nggak begitu nyaman gitu ya? Ada yang bikin kamu nyaman di kantor Pricebook? Semuanya bikin nyaman kok. Yang paling bikin nyaman siapa? Kamu. Ini kan berarti udah 2 tahun 3 tahunan gitu ya handphone kamu ya? Betul sekali. Kira-kira yang kamu nggak suka dari S8 yang sekarang kamu pakai itu apa? Jadi dia tuh pas di upgrade kameranya malah downgrade. Serius? Jadi makin jelek itu makin burem. Oh gitu. Jadi kecantikan aku tuh kayak Jadi kayak burem. hasil fotonya tuh nggak sebagus pas pertama beli. Oke, buat Pricebook Mania coba kamu komen di bawah kira-kira Siva pantas nggak jadi host Pricebook Beauty ini. Gue rasa udah cocok banget nih, dari tadi drama mulu dari orangnya. Kekurangan handphone yang kamu pakai sekarang apa nih? Kurangan banyak sih ya. Yang paling mengganggu deh. Mungkin karena udah lama kali ya kan, kalau awal-awal pasti kayak ya nggak mungkin langsung kayak tiba-tiba lemot, nggak mungkin kalau beli awal. Tapi emang kayak menurut aku mah kayak iya lemot karena app-nya udah penuh, storage-nya udah penuh gitu. Terus kayak kalau kamera emang menurut aku semua HP kayak makin lama makin jelek gitu nggak sih? Mau itu iPhone juga, itu aja sih. Kelebihannya Kelebihannya apa tuh? ada fingerprint ya, jadi aku langsung set dah gitu. Kalau itu thank you banget Labibah, mudah-mudahan kamu lancar selalu. Ini biasanya udah kita gerbak bakal rezekinya lancar sih. Karena banyak yang doain. Thank you. Terima kasih. Itu dari Pricebook Mania, gerbek gadget episode kantor Pricebook. Selanjutnya siapa lagi yang bakal kita gerbek? Lo tentuin langsung di kolom komentar di bawah ya. Yang jelas masih banyak berbagai macam video bakal kita upload setiap harinya, so make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Otomotif, dan juga Pricebook Beauty. I'm done signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye.